Merauke. Dengan alam luas yang membentang, terselip beberapa kisah mistis di dalamnya. Seperti halnya cerita mistis kota Banyuwangi, Jawa Timur yang terkenal sebagai kota mistis. Lalu ada pula misteri penampakan orang limun di kota gaib Ketapang, Kalimantan Barat. Berikut on the spot merangkumnya dalam kota-kota misteri di Indonesia. Kota Pontianak. Kota ini terkenal dengan sebutan Kota Khatulistiwa karena terletak tepat di bawah garis Khatulistiwa. Dengan ikon tugu Khatulistiwa, kota ini pun kental dengan sejarah dan cerita mistisnya. Konon, masyarakat Pontianak yang tinggal di kota ini amat resah dengan keberadaan hantu kuntilanak yang selalu mencuri anak kecil. Karena sejak dulu, kota Pontianak adalah sebuah hutan belantara yang tepat berada di simpang 3 sungai. Di antaranya Sungai Landak, Sungai Kapuas, dan Sungai Kapuas Kecil. Bertempat tinggal di hutan belantara, sejak itulah masyarakat Pontianak menjadi resah dan berpikir untuk mengusir kuntilanak yang sering muncul di antara pepohonan di dalam hutan. Alhasil, warga yang dipimpin oleh Syarif Abdurrahman Al-Qadri ini sepakat menebangi pohon di dalam hutan tersebut dan mendirikan perkampungan sejak 1771 Masehi. Tak tanggung-tanggung, ide Syarif Abdurrahman Al-Qadri beserta warga di sini tak hanya menebang hutan saja. Mereka bersama-sama membuat meriam karbit yang dipergunakan untuk menembak suara-suara kuntilanak yang berasal dari dalam hutan. Sejak peristiwa tersebut, masyarakat Pontianak menjadikan meriam karbit sebagai prosesi menyambut bulan suci Ramadan. Misterius oleh masyarakat selanjutnya adalah kawasan Padang 12 di kota Ketapang. Kota ini dikenal dengan kota gaib karena berada di tanah kosong seluas 12 km persegi yang dipenuhi ilalang serta hamparan padang rumput yang sepi dan sunyi. Konon di lokasi Padang 12 inilah sosok penampakan sering terjadi dan terlihat oleh masyarakat. Masyarakat yang meyakini bahwa penampakan tersebut adalah wujud manusia kebenaran. Berbeda dengan manusia pada umumnya, manusia kebenaran tidak memiliki garis hidung di atas bibir. Sebagian besar penduduk asli Padang 12 dan masyarakat Ketapang pun percaya bahwa wujud manusia kebenaran tersebut adalah orang limun yang tergolong manusia suci, jujur, dan taat beribadah. Namun tidak sedikit yang beranggapan bahwa mereka adalah sekelompok jin muslim yang sudah ribuan tahun beberapa orang telah ditentukan sebagai tersangka. Tapi sampai saat ini, dalam utama dukun santet pun belum ditemukan secara pasti. Beralih ke kota Yogyakarta. Yogyakarta memiliki budaya kepercayaan akan roh leluhur yang amat kental. Salah satu di antaranya adalah upacara adat tradisi tahunan Malam Satu Suro di Keraton Yogyakarta. Tradisi yang dilakukan sejak Sri Sultan Hamengkubuwono II untuk menyambut Malam Satu Suro dengan aktivitas seluruh peserta mengadakan kirap topo bisu, yaitu upacara berjalan kaki mengelilingi kawasan wisata Kaliurang tanpa bicara sedikit pun. Prosesi yang dikenal sebagai simbol prajurit kerajaan yang siap siaga menghadapi serangan pajak. Terkesan layaknya latihan militer kerajaan yang berdoa dalam hati agar diberi keselamatan. Kemudian ada pula jamasan benda pusaka bersejarah atau pembersihan alat pusaka seperti keris. Alat musik serta alat transportasi yang menjadi benda-benda yang diagungkan oleh pihak kerajaan. Oleh karenanya, jamasan pusaka itu sendiri memiliki makna yang amat sakral tentang kegiatan prosesi ritual pemberkatan roh leluhur agar terus menjaga keselamatan dan keselarasan masyarakat Jogja. Tepat di Kalimantan Selatan,
Sebuah kota bernama Saranjana sudah tak asing terdengar oleh masyarakat sekitar Pulau Borneo. Sebuah kota berjuluk kota gaib, Saranjana menjadi salah satu kota berkisah misteri yang belum dapat dipastikan secara pasti kebenarannya. Memang tak bisa dijelaskan secara logika, bukan berarti banyaknya cerita masyarakat di Pulau Borneo ini menjadi sebuah kebohongan. Sekilas tentang kota Saranjana yang tak lebih adalah sebuah pulau kecil yang terlihat sangat indah. Memiliki penduduk hampir seluruhnya adalah bangsa jin dan tidak ada satupun manusia yang tinggal di pulau gaib tersebut. Sampai-sampai keberadaan kota Saranjana ini tidak ada di dalam peta Indonesia. Diawali sejak tahun 1980 silam, sejak itu pemerintah kota baru dipusingkan oleh kedatangan para pengusaha asal Jakarta yang hendak mengantarkan beberapa alat berat yang dipesan lunas oleh seseorang penduduk asal kota Saranjana. Setelah dicari-cari, ternyata orang tersebut benar-benar tidak ada. Namun terlepas dari benar atau tidaknya, tentu kami kembalikan bagaimana Anda menilainya. Cerita mistis selanjutnya adalah kisah kota paranormal yang amat terkenal di Indonesia. Kabar mistis ini sempat menggembarkan warga Pati, Jawa Tengah dengan paranormal paling tersohor adalah Bos Edi atau Mbah Roso. Kota Pati yang terkenal sebagai penghasil garam terbanyak di Indonesia ini mendadak menjadi kota berjuluk 1000 paranormal. Hal ini diperkuat dari letak geografis lokasi Pati yang dikelilingi oleh beberapa makam tokoh spiritual yang sangat kuat. Di antaranya adalah Makam Sunan Kalijaga, Makam Sunan Kudus, serta Makam Sunan Muria. Layaknya tanaman yang tumbuh subur, aktivitas paranormal di sini pun semakin banyak dikunjungi beragam orang yang tak hanya berasal dari Pati, Jawa Tengah. Pengunjung yang berdatangan berasal dari kota-kota besar di luar Pulau Jawa meminta pesugihan atas usahanya, namun tak semua menjadi berhasil dan kaya.